Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Betapis. Gimana kondisinya teman-teman? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat ya. Begitu juga dengan ikan-ikan yang kita pelihara. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini kita bakal membuat atau menyeting tank untuk cana auranti teman-teman. Nah, nanti settingannya itu kita akan buat seperti ala-ala di YouTube gitu. Apa saja sih bahan-bahan yang bakal saya pakai, terus gimana aja prosesnya ya. Untuk itu simak terus videonya sampai habis. Nah, untuk bahan-bahannya ini yang saya pakai ya teman-teman. Nah, ini saya jelasin satu-satu. Yang pertama untuk di tanamannya, ini tanaman yang pertama saya pakai itu ekor tupai teman-teman. Kalau di sini apa namanya nyebutnya, karena mirip ekor tupai teman-teman. Terus yang kedua di sini ada hidrilla teman-teman. Ada hidrilla. Terus ini tanaman yang kalau beli itu 10.000 dapat 3 teman-teman. Ini saya gabung aja sih, karena cana itu kalau terlebih untuk auranti ya teman-teman, sepengalaman saya dia itu sangat seneng ngacak-ngacak teman-teman. Jadi kalau udah kita bikin serapi mungkin pasti itu nanti teman-teman bakal diacak-acak. Jadi sebisa mungkin tanamannya itu diikat atau bener-bener diselipin di antara kayu atau batu supaya nggak diacak-acak teman-teman, supaya nggak ngambang nantinya. Makanya di sini saya tetap pakai potnya teman-teman, jadi nggak saya tancepin. Terus selanjutnya ada tanaman ini kadaka ya teman-teman, kadaka. Terus ada buce. Ini bucenya ini sisa juga teman-teman dari akuarium sebelumnya. Terus yang terakhir ada sirih gading teman-teman. Nah, sirih gading ini ada tipsnya teman-teman supaya dia tetap awet, nggak gampang busuk. Jadi kalau sirih gading ini kalau bisa nanemnya atau narok di akuarium itu ujungnya atau sebisa mungkin ada bagian yang nggak kerendam teman-teman. Jadi akarnya yang paling bawah itu ada di air, terus ujungnya ini ada di permukaan air teman-teman. Jadi kalau bisa jangan kerendam semua. Makanya ini nanti tanknya ini saya setting airnya nggak full teman-teman. Jadi cuma pakai setengah dari akuariumnya aja, 50% dari akuariumnya teman-teman. Nah ini. Terus untuk di kayunya ini saya nggak tahu apa kayunya ini namanya, tapi saya beli dari toko akuarium. Ini saya beli yang udah tenggelam teman-teman. Jadi kita nggak perlu ganjel batu lagi atau kita lem ke batu atau kita ikat ke batu, itu nggak perlu. Nah, ini saya beli yang langsung udah tenggelam teman-teman. Tadinya ini gabung ya teman-teman, gabung, cuma kok digabung di mana, di sini kayaknya ya, di sini. Cuma kok saya lihat nggak muat di akuarium saya, makanya saya potong teman-teman. Terus ini ada bongkahan kayu juga, ini juga udah tenggelam teman-teman. Ranting-rantingnya ini tadi dari kayu yang gede ini tadi ada patah, tapi udah tenggelam sini. Paling nanti untuk diselip-selipin aja teman-teman. Terus ada batu, ini batu biasa teman-teman, banyak sih di jalan-jalan. Terus ada ini patung buat percantik aja teman-teman. Terus di sini ada batu lava rock ya. Terus di sini ada termometer bekas dari bekas dari akuarium yang lama. Waduh, sebentar ya teman-teman, tower saya banjir penuh. Bentar, nanti kita lanjut lagi sebentar ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya saya ada batu taman atau batu kali, batu taman, karena saya belinya di toko tanaman sih teman-teman. Ini saya beli karena kan ini dijualnya karungan teman-teman.
per karung gitu, karena saya pikir kalau misalnya saya beli sekarung kebanyakan, jadi saya cuma minta 10.000 aja teman-teman, dikasihnya segini sih. Tuh. Nah untuk tanknya, nah ini tank Maru saya teman-teman, Maru pertama, Cana pertama yang saya keep teman-teman. Nah ini tanknya ini ukurannya 1 meter panjangnya, terus lebarnya ini 40 cm teman-teman lebarnya, terus tingginya ini 50 teman-teman, 50 cm. Untuk background saya pakai background hitam, beli aja Scotland itu semeternya, kalau di sini cuma 15.000. Terus di sini saya ada kasih kipas, karena kan Auranti itu tinggal di suhu yang cukup dingin teman-teman, walaupun dia nggak sesama kayak di habitat aslinya, masih bisa mungkin saya buat mirip teman-teman, makanya saya kasih kipas. Terus untuk filternya saya cuma pakai filter biasa sih teman-teman, murah sih ini. Terus saya kasih pipa sini, dalam ini cuma ada busa aja teman-teman. Terus lampunya saya pakai lampu LED, banyak sih, ini ukurannya kayaknya sekitar 80 cm ya kayaknya teman-teman. Saya taruh di atas saja, saya ikat pakai kawat. Sebenarnya lampunya ini saya pakai sementara aja sih teman-teman, karena saya mau bikinnya temanya itu biotop. Jadi lampunya ini nanti saya pakai lampu yang ini nih, lampu tempel yang kecil ini aja, karena supaya biar nggak terlalu terang, jadi kesan naturalnya itu dapat gitu sih teman-teman. Kemudian untuk pasirnya ini saya pakai pasir jenis silika yang kuning teman-teman. Oke, langsung aja kita lanjut ke pemasangan hardscape. Nah untuk hardscape-nya kita udah selesai bikin ya teman-teman, kita udah selesai buat. Nah, kayak gini penampakannya. Oke, untuk selanjutnya kita bakal planting teman-teman. Ya udah selesai planting teman-teman. Nah ini sebisa mungkin teman-teman selipinnya bener-bener kuat ya teman-teman. Ini nggak ada yang pakai lem ya saya, karena kasihan ikannya sih teman-teman. Cuman kalau misalnya teman-teman pakai lem itu sebisa mungkin jangan langsung masukin ikannya ya, karena kasihan. Endepin dulu airnya sehari, habis itu kuras lagi, baru deh tambahin air terus masukin ikannya, jadi kandungan lemnya udah hilang. Tapi kalau ini saya nggak pakai lem ya teman-teman, cuma saya selipin aja nih. Insya Allah kuat sih teman-teman, nggak diacak-acak sama Aurantinya.
ya teman-teman. Sebenarnya pengen saya tambahin anubias, cuma tadi saya beli di toko ikan, nggak ada ya teman-teman, habis semua stoknya. Nah, mungkin saya bakal tambahin anubias ya teman-teman. Saya beli di online dulu, di Shopee banyak sih. Nah, ini dia penampakannya teman-teman. Nah, nanti airnya rencana nggak bakal penuh sampai atas, enggak ya, paling sampai batas kayu itu aja teman-teman. Jadi permukaan dari si sirih gading ini tetap di atas, jadi nggak gampang busuk. Oke, sekarang kita coba masukin air ya teman-teman. Ini udah selesai ya teman-teman, udah selesai tambah air, tinggal nunggu penjernihan aja. Nah, kita hidupin dulu aja mesinnya, filternya galak banget. Ini kita diemin dulu ya teman-teman, kita endepin dulu karena di atasnya tuh masih ada kayak kotoran-kotorannya itu. Ini mau kemungkinan baru kita masukin ikan besok. Sekarang kita biarin dulu sampai jernih dulu, jangan langsung masukin ikan. Oh iya, kalau habis tambah air ini biasa saya kasih itu ini ya teman-teman, akriflavin, katanya sih buat supaya nggak ada jamur di ikannya. Kita kasih dulu dikit aja teman-teman, nggak usah banyak-banyak. Oke, tinggal tunggu besok teman-teman, baru kita masukin aurantinya. Oke teman-teman semua, sekarang ini udah masuk hari kedua dari kemarin kita buat tank auranti yang ada di belakang kita ini. Insya Allah airnya udah ngendep sih, karena memang sebelum masuk ke tank juga airnya udah saya endepin sekitar 4-5 harian lah. Jadi insya Allah sekarang udah aman lah buat masukin ikan. Jadi hari ini kita mau langsung masukin aurantinya. Untuk itu kita langsung tonton aja videonya. Nah ini tanknya udah mulai bening ya teman-teman. Di video sih nggak seberapa kelihatan bening ya, tapi aslinya udah bening sih, nggak kayak hari pertama. Airnya juga sebelum saya masukin ini udah saya endepin kurang lebih 4 hari. Terus di tank juga udah saya endepin 1 hari. Makanya sekarang ini kita langsung masukin aja ikannya. Kita lihat-lihat dulu ya. Nah ini tanaman-tanamannya. Ini ada ekor tupai, terus ada hidrilla, terus ada kadaka di dalam, ada sirih gading. Ini supaya nggak cepet busuk ya teman-teman. Airnya juga nggak full. Nanti juga atasnya ini bakal saya kasih tutup kaca sih,
yang di tank Maru saya. Oh iya, ini juga nanti bakal saya tambahin tanaman sih teman-teman. Ini baru tadi saya pulang kerja beli ini, apa ya namanya ya, kalau nggak salah frogbeet teman-teman. Jadi dia tuh tanaman apung teman-teman. Tanamannya tuh ngapung di atas, nanti itu dia apa namanya, akarnya itu bakal gondrong panjang, jatuh apa namanya, juntai ke bawah gitu. Jadi bakal lebih kelihatan natural teman-teman. Oke, kita langsung masukin aja. Pertama kita masukin frogbeet dulu. Nah, ini dia auranti saya teman-teman. Ini ada sedikit luka ya di kepalanya. Itu karena waktu itu dia di tank yang sebelumnya kan karena kesempitan dia teman-teman. Makanya suka saat dia nyelip-nyelip itu kena batu teman-teman. Cuman kalau saya biasanya kalau sisik luka gini, obatnya saya cuma pakai cacing teman-teman, cacing tanah. Itu ampuh banget sih. Kayak ini si Maru ini udah bolak-balik teman-teman. Bahkan dulu pernah juga si apa namanya, bibirnya ini sampai sobek gitu. Saya kasih pakan full cacing terus setiap hari. Alhamdulillah sih udah normal lagi, udah mulus lagi ini. Ini juga dulu pernah apa namanya, pernah ada luka juga sih di kepalanya. Cuman ini malah luka lagi. Ya mudah-mudahan cepat sembuh lah. Nanti bakal saya push cacing terus teman-teman. Aduh. Ini dia nih di tank ini dia cuma punya satu temen dia yang selamat, yang nggak dimakan teman-teman sama dia. Dulu pernah saya kasih ikan red Sumatera, pernah juga saya kasih ikan layang-layang, itu makin hari makin hilang. Pindah kemana nggak taunya ke perut si Ranti ini. Cuman tinggal satu ini dia, udah lama banget dia bersahabat, berteman sama si ikan redfin ini. Pertama kita pindahin redfinnya dulu ya teman-teman. Mana ini saringannya? Kita ambil redfinnya. Susah pakainya gede aja. Mau tahu sekalian aja ya sama ini. Oh ya, ini teman-teman kenapa saya nggak apa namanya, aklimasi dulu, karena memang airnya kan sama sih. Jadi menurut saya nggak perlu sih, karena saya juga udah sering pindahin ini langsung kayak gini tanpa aklimasi. Tapi dengan catatan airnya sama ya teman-teman, maksudnya satu sumur yang sama gitu, nggak apa namanya, nggak dari beda air, maksudnya dari beda tempat gitu. Beda tempat kan beda air sih teman-teman. Nah ini karena juga dia juga udah, kalau misalnya saya kuras habis gitu, saya bersihin itu, biasanya memang pindahnya ke tempat ini sih teman-teman. Alhamdulillah sih aman-aman aja. Cuman setiap ikan beda-beda ya teman-teman. Kalau misalnya menurut saya, menurut teman-teman cara saya agak salah, monggo dikoreksi teman-teman. Oke, langsung kita pindahin aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, pindah ke tempat baru. Ayo. Agak susah. Rumah baru. Ntar aja ini ya, kita tambahin lagi. Nah, ini dia teman-teman. Sudah masuk ke rumah baru. Kita pakai aja ya. Malah lampu.
dia lagi menjelajahi teman-teman. Mudah-mudahan aja tanaman-tanamannya aman ya, nggak dihancurkan. Karena memang sebelumnya dia nih saya taruh di tank ukuran berapa ya? Ukuran 60 kalau nggak salah teman-teman. Di tank yang tadi di video awal itu ada di belakang saya itu. Nah itu tadinya dia itu tank Auranti ini. Ini saya keep itu udah lumayan lama sih teman-teman. Dari ukuran sekitar 15 cm, sekarang udah ada sih kalau 20 cm. Kayaknya sih belum ukur lagi teman-teman. Ya ini apa namanya, rumah baru lebih luas. Ini Auranti saya ini betina ya teman-teman, female. Oke, mungkin sekian aja video setting tank Auranti ala-ala biotop teman-teman. Kalau misalnya menurut teman-teman video saya bermanfaat, boleh banget di subscribe atau di like, di komen. Kalau misalnya teman-teman ada masukan, kurang ini bang, kurang itu bang, itu bisa komen di bawah ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu air.